Hari ini saya mau membahas tentang kebaikan di mata manusia dan kebaikan di mata Tuhan. Banyak yang mengira bahwa kalau di mata manusia yang kita lakukan adalah hal baik, di mata Tuhan pasti adalah hal yang baik. Ternyata tidak demikian. Bahkan juga sebaliknya, yang baik di mata Tuhan belum tentu baik di mata manusia. Contoh yang kita bisa lihat di dalam Alkitab ada di dalam Matius 16 ayat 23, di mana saat itu Jesus had to rebuke Peter. Tuhan Yesus harus menghardik iblis yang mencoba menggunakan Petrus sebagai batu sandungan. Ketika itu Petrus bilang, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia akan ditangkap dan sebagainya, lalu Petrus berkata, hal itu tidak akan terjadi padamu. Di mata manusia, kita melihat, ya, Petrus iba dan dia begitu mencintai Tuhan Yesus, tidak menginginkan hal yang buruk terjadi pada Tuhan saat itu. Tetapi di mata Tuhan, Petrus digunakan oleh iblis sebagai batu sandungan. Kenapa batu sandungan? Karena rancangan Allah itu harus terjadi dan pasti terjadi. Tidak boleh ada apapun atau siapapun yang menghalang-halangi rancangan Tuhan. Kembali ke dalam hidup kita masing-masing. Banyak orang berpikir ketika mereka sudah melakukan sesuatu yang baik, mereka merasa, Tuhan, aku sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Kenapa Engkau justru membiarkan ini terjadi? There's one time, ada satu kali selama saat itu hampir 2 tahun saya harus mengurus beberapa keponakan saya karena sesuatu hal. Lalu Tuhan berkata kepada saya, berhenti mendatangi mereka. It shocked me karena saat itu saya berpikir, bagaimana mungkin saya mendadak berhenti tidak mengunjungi mereka, sedangkan selama ini saya yang cukup dekat dengan mereka, menemani mereka semua hal. Tapi saat itu Tuhan harus menghardik saya ketika saya berkata, Tuhan, mereka sangat membutuhkanku. Tidak ada yang bisa memahami anak-anak itu, karena selama ini aku yang selalu ada menemani mereka. And then Tuhan harus menghardik saya karena keangkuhan saya. Tuhan bilang, mereka sanggup tanpamu karena ada aku. Di situ saya langsung memohon ampun karena my pride took over me. Karena meskipun saat itu saya merasa, iya, saya dekat dengan mereka, tapi saya lupa bahwa anak-anak itu memiliki Tuhan yang bisa melakukan apapun bahkan tanpa saya. Lalu Tuhan memberitahu saya, aku tidak akan bisa
melakukan sesuatu dalam hidup mereka yang akan mengubahkan hidup mereka kalau kamu terus-menerus mengganggu rancanganku. So, setelah itu saya berhenti mengunjungi mereka. Kami hanya bertemu di acara-acara keluarga. Nah, dari pelajaran ini kita bisa mulai berpikir akan rancangan Tuhan dalam hidup kita yang sering kali kita menganggap kenapa Tuhan jahat sekali, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. It's God will yang sering kali berbeda dengan our will. Apapun itu, sering kali kita kecewa dengan Tuhan karena kita tidak paham bahwa Tuhan itu punya rancangan yang lebih sempurna, yang lebih baik. It's kadang lebih di luar ekspektasi kita. Apapun yang sedang kamu alami, yang mungkin rancangan kamu atau apa yang ada di dalam hidup kamu tidak sesuai dengan yang kamu harapkan, tidak diizinkan terjadi, dibatalkan atau ditunda atau apapun, percayalah bahwa Tuhan tahu yang di depan, yang lebih baik. Kalau kita berserah pada Tuhan, menyerahkan hidup kita untuk dirancang oleh perancang yang sempurna, yang sangat presisi, sangat detail, tidak pernah luput sedikit pun, bahkan semesta raya tidak goncang 1 derajat pun, karena Ia begitu sempurna. Kita harus mulai menyadari siapa kita. Kita tidak lebih baik dari Tuhan untuk mengatur hidup kita. Dan ketika melakukan sesuatu, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain, sebaik apapun itu di mata kita, ketahuilah bahwa itu belum tentu baik di mata Tuhan. Selalu rendahkanlah diri kita di mata Tuhan. Tanyakanlah dan patuhlah. Kalau Tuhan menyuruh kita berhenti, maka berhentilah. Meskipun di dalam pikiran kita berpikir, Tuhan, aku menolong mereka. Tetapi di mata Tuhan bisa jadi yang seharusnya menolong mereka adalah orang lain. Karena kita hidup di dalam alam semesta ini, itu terkoneksi satu dengan yang lain. Dan Tuhan harus merancang segala hal connected. Semoga kita bisa terbuka tentang apa itu kebaikan di mata Tuhan. Tidak lagi merasa tinggi hati dengan berpikir, I'm better to do this. I do this because. Serahkan kepada Tuhan. God bless you. God loves you.